yang subur, dia akan menjadi benih yang istimewa. Dia akan menghasilkan buah. Ada yang pernah menanam pohon di sini? Ada? Siapa? Acungkan tangan. Nanam pohon apa? Pak Yos? Mangga? Mangga. Sudah berbuah? Belum. Ada yang sudah nanam pohon dan berbuah? Nanam pohon apa? Pohon? Nangka? Sudah berbuah? Sudah. Nanam pohon nangka, buahnya nangka. Gak mungkin buahnya mangga. Tidak mungkin buahnya pete. Oleh karena itu, ketika habis nanam pohon mangga, siap-siap pasti panen nangka. Betul? Setelah nanam pohon nangka, panennya adalah nangka. Diambil tuh, begitu tua diambil. Begitu tua diambil. Begitu tua diambil. Begitu tua diambil, lama-kelamaan habis gak buah nangka? Habis. Seperti itu. Kalau kita nanam sesuatu, nanam kebaikan, siap-siap kamu akan panen kebaikan. Kalau kamu nanam keburukan, kamu juga akan panen keburukan. Makanya saat panen tanggung jawab. Ini buah tanaman saya. Petik aja terus. Petik terus. Lama-kelamaan habis. Betul atau tidak? Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah buah yang sedang kita panen akibat kita yang menanamnya. Belajar bertanggung jawab. Dan kita tidak mungkin menghindari. Saya menanamnya nangka. Saya pengennya duren. Gak mungkin. Nah itulah ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Ulangi ya. Ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Selalu tidak puas pada orang. Kenapa? Kita ingin setiap orang seperti yang kita mau. Begitu orang tidak seperti yang kita mau, kita tidak puas. Lalu menolak orang itu. Betul Pak tidak? Mau sampai kapan? Keinginan itu gak ada akhirnya hadirin. Gak ada akhirnya. Yuk sekarang kita tanya. Kita tanya ya. Jujur ya. Nah kita diwarisi benih cahaya. Kita diwarisi benih cinta kasih oleh Allah saat kita datang ke semesta ini. Tumbuh apa tidak benih itu? Tumbuh apa tidak? Subur apa tidak? Mungkin tumbuh, tapi karena nanamnya di bebatuan, akarnya tidak menghunjam. Mungkin tumbuh, cuma nanamnya di semak belukar. Mungkin tumbuh, ya, tetapi salah nanamnya. Tidak di tempat yang subur. Akibatnya nggak panen-panen. Apalagi nanamnya di pinggir jalan. Sebentar juga kelindas mobil. Apalagi ke bawah angin. Betul apa tidak? Nah sekarang tinggal tanya. Kenapa ya benih itu pada orang lain tumbuh. Kok pada saya tidak tumbuh? Satu masalah kita. Masalah kita adalah sempit sudut pandang. Kata-katanya selalu negatif. Perbuatannya pun selalu negatif. Itu doa kita. Ya. Paham sampai sini? Oke, kalau paham lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Rum. Ar-Rum ayat 19. Surat ke-30 ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Wa yuhyil ardo ba'da mautiha wa kadzalika tukhrazun. Ngerti apa tidak? Nah, karena enggak ngerti saya terjemahkan. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Awas. Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak?
Kalau nggak ngerti saya jelaskan. Nih, ada pohon, daunnya asalnya hijau, berubah menjadi hijau sekali, dan lama-kelamaan kuning, dan kemudian daun itu jatuh. Datang nggak sirung yang baru? Datang. Gitu gampang kok. Betul nggak? Begitu ada yang mati, pasti ada yang hidup. Gitu. Itu sehari-hari kok. Nggak usah pusing. Makanya itu pentingnya kita belajar sains. Makanya orang-orang bijak mengatakan, daun kuning yang jatuh itu tidak usah disesali. Karena besok juga akan jadi daun muda yang tumbuh lagi. Gimana proses alamnya? Ketika jatuh dia akan jadi membusuk. Membusuk akan jadi humpus. Setelah jadi humpus kan diserap akar. Betul nggak? Tumbuh lagi kan yang baru. Itu yang dikatakan ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Paham? Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Belum jelas? Saya tambah lagi. Banyak Kak di bumi ini yang sudah mati ribuan tahun yang lalu? Jutaan tahun yang lalu? Ya, kemana mereka tubuhnya? Kan menyatu dengan bumi. Betul? Betul? Kan di tanah yang kita tanam itu, kita nanam singkong, nanam jagung, nanam padi. Kan kita juga tidak tahu. Siapa tahu di situ ada tubuh-tubuh leluhur kita yang sudah menyatu kembali dengan bumi, entah di mana kuburannya. Mungkin ada peristiwa alam yang menyebabkan air bah atau banjir bandang sehingga tubuh ini sudah menyatu dengan bumi. Ketika sudah menyatu dengan bumi, tubuh ini kan menjadi material bumi, jadi mineral bukan? Diserap nggak oleh akar? Jadi apa? Kan jadi buah yang baru. Nah buah yang baru dimakan siapa? Dimakan manusia. Jadi apa? Kan jadi air mani. Jadi sel telur. Betul nggak? Disemaikan cinta kasih. Ketemu. Jadi nggak yang baru? Makanya tubuh ini terus bersiklus. Dan ini hukum alam. Anda mau yakin tidak yakin hukum alam akan berjalan. Tidak bergantung keyakinan Anda. Bahwa siklus kehidupan sudah jelas di mata kita terjadi. Betul nggak? Betul Pak? Jok, kita pikirkan lagi ya. Bapak Ibu ya. Semua material yang hidup, yang pernah hidup kan pasti akan kembali ke bumi. Betul nggak? Nih saya kasih tahu. Tubuh kita ini sama nggak dengan tubuh orang tua kita? Kan tubuh ini satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Berarti tubuh ini leluhur bukan? Leluhur, ini leluhur. Jadi kalau kita menghargai tubuh kita, sama dengan menghormati leluhur kita. Jarahi tubuh ini. Gimana caranya? Urus, pelihara, kasih yang pantas buat tubuh ini. Kasih baju yang bagus, kasih makanan yang bagus. Betul nggak? Ajak piknik. Diam aja. Mau piknik lebar. Rajin piknik ngampar samak. Ya Allah. Kalau mau piknik jadi orang kaya. Nginepnya di hotel sekali-kali. Betul nggak? Makanya di restoran. Piknik mekel. Sare di mobil. Ya Allah, asup angin. Padahal duitnya ada, karena kita tidak memataskan diri, lebar. Tuh, makanya bagi orang sempit sudut pandangnya, rezeki banyak pun tetap menyusahkan. Komo atau boga duit. Betul nggak? Bagi orang yang sudut pandangnya luas, rezekinya banyak, tambah luas. Coba, itulah sudut pandang. Sudut pandang itu sangat berbahaya. Ulangi. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Jangan menyerang saya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah bilang,
yang mengeluar dia